Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya awal itu background di Diplomatika Gizi, tapi kemudian saya lebih banyak mengembangkan ke aplikasi teknologi pangannya sampai sekarang, mungkin sampai ke S3 saya untuk belum selesai, masih ongoing. Jadi mudah-mudahan segera bisa saya selesaikan untuk S3-nya. Kebetulan saya juga menekuni di bidang pendidikan, jadi banyak sisi begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya karena memang saya tertarik untuk banyak hal terutama di dalam formulasi gizi ini karena pengembangan. Jadi ini saya nggak tahu ya. Jadi saya sebagai seorang ahli gizi mungkin pijakan saya di dua sisi. Jadi saya mengembangkan produk-produk yang memang di bidang gizi pangan. Jadi berbeda dengan teknologi pangan karena background saya awal adalah ahli gizi. Saya maka lebih banyak mengembangkan dari sisi gizinya. Jadi tidak seperti teknologi pangan pada umumnya gitu. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat dan mungkin kita banyak ketertinggalan di bidang memformulasi gizi ini ya. Salah satu yang cukup menarik adalah mengenai sekarang banyak dan maraknya formula-formula gizi begitu. Nah ini adalah PR kita bersama sebagai seorang ahli gizi, sebagai tantangan buat kita ke depan bahwa memformulasi ini sangat penting. Dan ini ilmunya sangat kompleks sekali menurut saya, mungkin nanti akan saya sampaikan ruhnya gitu ya, untuk membuat suatu formulasi. Jadi sementara ini kita menyadari bersama bahwa permasalahan gizi, entah itu gizi lebih maupun gizi kurang, itu dampak dari gizi ini luar biasa, dan ini harus mulai kita kembangkan formula-formula ini, yang baik untuk orang yang sudah sakit maupun untuk mencegah supaya tidak menjadi sakit. Nah ini cukup menarik sekali formula-formula ini. Kalau penjenengan semua mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, sudah menerima materi yang saya berikan. Jadi saya memberikan materi 2 PPT, saya biasa begitu kalau mengisi acara. Jadi saya akan memberi materi, satu dalam bentuk tulisan ilmiah makalah dan satu dalam bentuk PPT. PPT ini ringkasannya kalau saya berikan hanya PPT biasanya menjadi tidak jelas. Kalau misalnya nanti panitia belum memberikan, saya nanti akan memberikan lewat link materinya. Supaya ini saya berharap selalu begitu ya, kepada mahasiswa juga begitu. Saya memberikan informasi materi itu adalah materi-materi yang terkini dan saya berharap nanti ini trennya bisa dikembangkan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita lihat bersama formulasi gizi ini yang kita punya di dalam keilmuan kita sebagai ahli gizi itu perlu sangat banyak sekali yang harus dikembangkan. Oleh sebab itu saya belajar sampai S3. Kenapa? Karena ini tuntutan. Jadi kalau kita lihat trennya, kita tidak bisa hanya sekedar memberikan makanan yang ada zatnya ini, makanan yang ada zatnya ini. Ternyata masalahnya kompleks sekali. Itulah sebabnya kenapa salah satunya masalah gizi kurang yang kita menjadi topik pada hari ini karena anemi, kekurangan Fe, itu kompleks sekali masalahnya. Makanya saya menyinggung dari sisi metaboliknya. Nanti kenapa supaya kita terbuka wawasan kita bahwa membuat makanan hanya sekedar tinggi Fe tidak akan menyelesaikan masalah itu. Karena masalah ini kompleks sekali. Jadi kebetulan saya juga banyak belajar dengan ahli-ahli biokimia gitu, sehingga metabolik ini ternyata luar biasa sekali gitu ya. Ini pada kalau ada banyak alumni dari Poltekkes Semarang ya, saya menyampaikan salam. Mudah-mudahan di daerah pandemi ini kita sehat selalu ya, karena kondisinya setiap hari semakin parah kondisinya. Nah ini kita berangkat lagi ke sistem imun, ini menarik juga nanti ya. Saya kebetulan disertasi saya sedang membuat suatu produk inovasi juga yang nanti untuk imun dan sekaligus untuk penderita hiperlipidemia gitu ya. Nah ini sedang dalam tahap penelitian, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya akan melahirkan suatu produk inovasi begitu ya, bentuknya nanti yogurt simbiotik
yang sebetulnya spesifiknya kita sebut postbiotik ya, bukan simbiotik tapi postbiotik. Ini menarik sekali, mudah-mudahan nanti bermanfaat dan saya berharap nanti bisa dihulukan untuk bisa dijadikan suatu produk yang akan dijual begitu. Nah, ini tantangan kita ke depan seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali. Nah, ini adalah pilar yang akan saya sampaikan. Ini ada di dalam FAO WHO, ini ditulis pada tahun 1997, sebetulnya sudah sangat lama sekali. Tapi mungkin kalau kita ada di ranah gizi begitu ya, biasanya yang kita kembangkan adalah di quality saja, termasuk mutu-mutu gizinya begitu. Tapi kita mungkin di satu sisi yang sekarang menjadi pilar WHO, ini saya alhamdulillah, saya tuh nggak tahu punya feeling gitu ya. Jadi belajar mengenai HACCP itu saya sudah sangat lama, jadi di tahun kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu saya sudah advance untuk menjadi pembicara di mana-mana mengenai HACCP ini, tapi spesifik memang saya belajar untuk hospital gitu, karena warnanya berbeda sekali dengan food industry begitu ya. Nah, ini pilar yang akan saya sampaikan ini ternyata ini menjadi ruh buat membuat suatu formulasi makanan. Jadi kita selama ini kan hanya bicara kualitas gizi, itu pun kita tidak lengkap. Jadi nanti akan saya sampaikan apa tren ke depan yang harus dipelajari. Ini saya pembelajaran saya di S3 juga menarik sekali. Banyak sekali produk-produk pangan yang nanti saya berharap orang bisa makan margarin, tapi lemaknya yang berbahaya itu, yang bentuknya trans, itu nanti berkurang. Karena nanti ada inovasi di dalam perubahan struktur kimia di dalam lemak itu sehingga nanti bersahabat dengan kita. Ini banyak sekali nanti penelitiannya di barat yang kita sebut nanti salah satunya adalah interesterifikasi prosesnya. Kemudian ada nanoemulsi. Kalau nanoemulsi ini nanti untuk meningkatkan penyerapan karena molekul-molekulnya diperkecil begitu. Ini teknologi ini sudah luar biasa sekali. Kalau kita tidak belajar nanti ketinggalan. Jadi nggak bisa lagi kita bicara makanan-makanan biasa. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Terus terang kita akui bersama bahwa formulasi pabrik mungkin tadi disampaikan oleh teman-teman ya, ada formulasi pabrik, ada formulasi yang kita bikin sendiri di rumah. Nah, harapan saya nanti ketika kita membuat sendiri di rumah itu mirip dengan yang di pabrik. Di pabrik ini luar biasa sekali. Kenapa? Mereka sudah mengakumulasi banyak sekali teknologi. Salah satunya tadi memperkecil partikel sehingga absorpsinya bagus, membuang zat-zat yang mengganggu absorpsi, ya. Kemudian memikirkan interaksi antara mikronutrien misalnya. Jadi sudah lengkap sekali, itulah yang membuat kelebihan produk-produk suplemen yang ada di pasaran sekarang. Jadi itu hal yang cukup menarik, saya pikir marilah kita belajar bersama. Maka di makalah saya menjelaskan kronologis secara metabolik bagaimana zat-zat itu berlaku interaksi yang antagonis. Sehingga ini mengkhawatirkan nanti salah satunya adalah absorpsi dari Fe. Jadi tidak sekedar kita hanya membuat makanan yang sedemikian, yang pabrikan tentu saja itulah kecanggihan mereka. Ya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kedepannya saya berharap inilah nanti menjadi kompetensi kita yang luar biasa. Ya, oke. Jadi ini sisi yang satu lagi dari pilar WHO ini adalah sisi keamanan pangan. Mungkin tidak disentuh di dalam materi dari tadi mulai pertama. Jadi inilah nanti infeksi makanan, alergi makanan, dan sebagainya supaya tidak terjadi di sini. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya dari sisi kualitas saja, ya, gitu. Ya, ini food safety and quality ini menjadi pilar utama. Jadi saya kenapa mencirikan ini, kebetulan saya kemarin belajar untuk gizi bencana. Makanannya itu ternyata sekarang yang bisa membuat itu dari India. Saya tuh juga heran, masa orang Indonesia nggak ingin gak iso gitu. Formulanya apa sih? Ternyata setelah saya pelajari hanya selai kacang. Nah, di dalam selai kacang ini ternyata formulasi kelebihannya ini digunakan untuk anak gizi kurang di daerah bencana. Jadi anak-anak yang berusia 6 bulan, 7 bulan itu hanya diberi selai kacang disuruh jilat-jilat gitu sampai habis.
ini tantangan ahli gizi di Indonesia tuh selalu kalau ditantang WHO untuk bikin formula nggak pernah mampu begitu. Ya memang karena kesalahan kita bersama, karena di dalam kurikulum kita memang pembelajaran ini tidak disampaikan gitu. Ya, ini jadi PR kami bersama nanti untuk ke depan. Alhamdulillah mungkin untuk Poltekkes Semarang sih jurusan gizi kami sudah mengaplikasikan untuk formulasi produk. Jadi mahasiswa nanti output dari kompetensi yang penting salah satunya membuat pilot project untuk produk-produk pangan gizi, untuk gizi kurang maupun gizi lebih. Ya, itu yang ada nanti yang disampaikan. Oke, ini hal yang penting. Jadi untuk belajar ini, ya, untuk belajar suatu formula, ini kita harus membuat produk berkualitas dan aman. Nah, pengetahuan ini saya sendiri merasa saya adalah lulusan diploma gizi produk lama, begitu ya. Sudah tahun 88-an lah, 89. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan tentang ini dulu saya dapatkan sangat minim sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada gitu. Jadi untuk membuat suatu formulasi produk berkualitas, kita harus mengerti bagaimana paham betul mengenai bahan makanan itu isinya apa. Ya, kemudian dari sisi keamanan tentu saja kita tahu cemaran, bahan berbahaya, zat-zat yang nanti akan mengkelat zat yang lain dan seterusnya. Jadi ini luar biasa sekali untuk material ini. Memang ini kesalahan kita bersama ya, makanya untuk pembelajaran di gizi itu semestinya ini diberikan. Mungkin untuk anak-anak yang sekitar 3 tahunan ke belakang ini ya, yang baru-baru lulus, ini sudah sangat tinggi ilmunya tentang ini karena memang sudah kita berikan informasi. Dan kita stressing ketat untuk hal-hal terutama bahan-bahan yang berbahaya dan menyebabkan interaksi. Karena kedepannya ini menjadi tantangan supaya interaksi-interaksi ini tidak terjadi. Nanti secara spesifik zat-zat apa saja yang berinteraksi bisa diambil di makalah saya ya, supaya nanti lebih jelas. Ada penelitian-penelitiannya. Ini yang mau saya sampaikan di sisi metabolik, kewaspadaan kita tadi berhubungan dengan apa yang harus kita pelajari mengenai anemia. Ini ada di sini. Jadi ini kita semua sudah tahu ya, ini dalam bentuk feri kalau makanan kita bukan hewani, bentuknya adalah feri, yang kemudian ketika terjadi penyerapan itu harus dirubah dulu menjadi fero, karena kalau tidak fero tidak bisa maksimal. Oleh sebab itu tablet tambah darah isinya adalah ferosulfat, karena supaya absorpsinya bisa maksimal gitu. Kemudian ini kita perhatikan bersama bahwa kebutuhan harian kita itu sebetulnya seperti ini ya. Mungkin angka-angka spesifik tadi ada perubahan, tapi mungkin ini kita tinggal menyesuaikan saja karena penelitiannya itu sebetulnya banyak ya. Jadi tergantung ras, tergantung iklim, tergantung segala macam begitu. Jadi kalau saya mengambil jurnal-jurnal internasional itu mungkin ada perbedaan mengenai kebutuhan zat besi ya. Dan ini dari sekian ini ternyata yang diabsorpsi itu hanya 10% gitu. Jadi tidak banyak. Nanti akan saya lihatkan ikhtisarnya. Jadi ini catatan penting ini tadi ya. Kemudian kita juga ini, desquamiasi ini, kehilangan Fe gitu ya. Tapi memang kalau saya belajar biokimia, itu Tuhan itu memberikan karunia kepada tubuh kita itu luar biasa sekali. Ya, jadi kita punya metabolisme, turnover itu adalah menguraikan bahan-bahan sisa. Jadi kalau hemoglobin yang sudah masanya luruh misalnya rusak 120 hari selnya, itu akan didegradasi kemudian akan diambil kembali Fe-nya. Nah, ini adalah proses turnover gitu ya di dalam metabolisme. Nah, ini kebutuhan ya. Jadi kalau kita lihat ada tren sebetulnya bahwa prevalensi penderita anemi pada anak-anak itu sebetulnya tinggi kita di tahun 2000, tapi trennya sekarang sebetulnya sudah menurun gitu ya. Artinya orang sudah mulai memahami, mungkin juga efek dari ekonomi itu sangat penting. Jadi mereka bisa membeli makanan-makanan yang bersumber hewani. Tapi ada kelebihan dari tempe ya, walaupun nabati, tempe itu punya keuntungan dibandingkan kedelai. Walaupun protein tempe lebih rendah, tapi kalau kita lihat signifikansinya dengan anemi, dia baik. Kenapa? Karena zat-zat pengganggunya
ya, ada tanin dan sebagainya, itu sudah bisa dihilangkan ketika terjadi proses fermentasi tempe, sehingga absorpsi tempe menjadi lebih baik dibandingkan dengan kedelai, ya. Saya tidak bicara dengan dengan lau hewani. Kemudian ini kalau kita lihat, jadi ada dari sekian FE yang kita konsumsi, kemudian di dalam perjalanannya diabsorpsi hanya 10%. Ya, 5-10%, kemudian ada yang akan hilang, kemudian akan 75% akan dibuat menjadi HB, hemoglobin, kemudian 10-20 akan disimpan, kemudian dengan proses-proses yang lain ini akan terjadi 5-10% yang dikonversi, ya, seperti itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini, ini rumit gambarnya tapi nggak usah dipikirkan rumit. Ada hepsidin. Ini yang sekarang di dalam jurnal-jurnal menarik sekali mengenai hepsidin. Hepsidin ini adalah suatu protein sebetulnya, makanya semuanya yang kita lihat nanti ya, ada transferin, ada ferritin, ada hepsidin, itu bahan utamanya karena ini enzim dan hormon, bahan utamanya adalah protein. Oleh sebab itu, ketika kita memberikan intervensi makanan kepada ademi, tidak cukup hanya FE saja. Jadi ada zat-zat lain yang bisa efektivitas meningkatkan kualitas HB darah kita. Nah, itu salah satunya yang cukup menarik adalah protein. Hepsidin ini adalah suatu bahan yang ini nanti akan menangkap, jadi dia akan menggandeng, menghimpun begitu ya, FE sisa yang dari proses turnover. Ya, jadi ini semua tidak akan terjadi, hepsidin tidak muncul, kemudian juga nanti transferin, ferritin itu tidak muncul. Kenapa? Ketika protein kita juga tidak cukup. Terus yang signifikan nanti ada mineral-mineral yang lain seperti kuprum dan sebagainya. Ya, mungkin nanti di makalah saya sudah menyebutkan itu, ya, mineral-mineral lain yang punya dampak signifikan positif untuk meningkatkan kualitas atau pembentukan HB darah kita, gitu. Nah, ini mengenai formulasinya. Jadi tadi sudah saya memberikan gambaran bahwa penting kita memperhatikan zat lain yang akan mendampingi FE secara metabolik, gitu, ya. Nah, ini membuat suatu inovasi produk. Kebetulan saya kemarin meneliti juga mengenai ini, mengenai pizza ya. Tapi pizza ini tidak terbuat dari terigu, tapi pizza ini fotonya seperti ini yang saya sudah lakukan. Ini adalah pizza yang terbuat dari tepung tempe. Ya, nah ini memang ini yang jadi masalah ya. Jadi tidak ada match antara. Jadi masalah stunting barang ini sebetulnya kalau menurut saya sih kalau ada interaksi dengan dunia industri ini menarik sekali. Nah, kebetulan saya sedang mengembangkan juga tepung komposit yang nanti akan bisa digunakan untuk membuat bahan makanan untuk anak-anak stunting. Jadi dia sudah tinggi yod ini yang nanti meningkatkan kecerdasan, kemudian tinggi Fe, kemudian tinggi zinc gitu ya. Tapi semuanya dibuat menjadi tepung dengan bahan lokal gitu. Ya, ini masih dalam tahap juga penelitian, produk tepungnya sudah jadi, tapi intervensinya kepada manusia atau anak itu belum saya lakukan. Ya, ini pizza salah satu. Kalau pizza ini saya berikan untuk remaja putri, karena ini pedas ya rasanya, dan ini menarik untuk anak-anak seusia itu. Jadi ternyata masalah anemi di remaja putri itu juga berakar dari mereka tidak sarapan gitu. Jadi kalau mereka diberikan sarapan ini, nggak usah tablet FE karena tablet FE itu ternyata kecil sekali mereka bisa mengkonsumsi lengkap sekian bulan gitu ya. Itu kecil sekali kemungkinannya, angkanya sangat kecil sekali. Jadi ternyata saya sudah diskusi dengan beberapa dokter mengatakan sebetulnya intinya ada di sarapan. Jadi kalau mereka diberi sarapan yang berkualitas, nggak usah makan nasi, dikasih sepotong pizza seperti ini sebetulnya sudah cukup baik untuk bisa meningkatkan status HB darahnya gitu. Kemudian ini ada biskuit bayi. Ini biskuit ini kalau dicelup di air dengan air yang panas atau dingin saja sudah bisa mengembang. Kemudian bisa langsung dikonsumsi sebagai bubur bayi. Kemudian ini kalau sosis teri ini saya juga
membuat ini ya, ini sosis dari bahan teri di mana kalsium dan Fe-nya tinggi. Cuma sayangnya ada interaksi yang sebetulnya tidak boleh dilakukan ya. Jadi kalau Fe dan Ca itu diberikan bersama-sama, ini tidak maksimal hasilnya karena terjadi interaksi. Ini adalah logam-logam yang sama-sama bervalensi 2. Sehingga nanti akan terjadi dampak interaksi yang nanti akan membahayakan, justru tidak akan bisa diserap secara maksimal. Kemudian kalau yang ini saya pakai untuk ibu hamil nih. Ibu hamil. Nah ini es krim bayam dengan jeruk. Tadi sudah ada pertanyaan saya mendengarkan di bagian akhir mengenai bayam. Jadi bayam ini memang selain ada pengganggu, tadi sudah disebutkan salah satunya oksalat, sebetulnya banyak yang lain zat pengganggunya. Kemudian yang menjadi masalah dia bentuknya very, sehingga harus dibuat menjadi vero. Nah ini harus dikombinasi dengan jeruk ya, air jeruk ini menjadi bisa maksimal, selain juga menghilangkan rasa langu yang ada di dalam es krim. Jadi ini membuat formulasi itu harus diperhatikan. Jadi bisa jadi saya melihat banyak hal terjadi di dalam keluarga, memberikan makan anak itu tidak sesuai dengan makanan apa yang disukai anak-anak pada usia itu. Ini nanti ke tepung komposit saya berharap bisa dibuat menjadi ciki. Tapi ciki ini nanti familiar buat anak-anak karena mikronutriennya sangat tinggi, termasuk zinc-nya. Zinc itu ternyata tinggi sekali pada jamur shiitake ya. Nanti silakan bisa dilihat, ini analisis saya di dalam penelitian itu menunjukkan bahwa zinc itu cukup sangat tinggi di dalam tepung saya gitu. Ketika saya berikan formulasi dengan menggunakan bahan dari jamur shiitake tadi. Nah ini aplikatif sekali ya. Jadi untuk ini anak-anak suka nih, sosis pasti gemar gitu ya. Kemudian ini proteinnya tinggi, juga Fe-nya tinggi, kemudian kalsiumnya tinggi. Kemudian ini adalah untuk anak-anak ya. Kemudian ini untuk remaja, ini untuk ibu hamil. Jadi itulah, maka kadang-kadang orang membuat suatu formulasi itu tidak tepat untuk sasarannya siapa. Jadi untuk membuat suatu intervensi yang penting formulasinya itu harus bahan makanannya. Sebetulnya kita bisa kok menyaingi formulasi pabrik asalkan pengetahuan kita cukup. Jadi kita akan membuat dari bahan apa, kita kombinasi apa supaya enggak antagonis, kemudian akan kita lihat penyerapannya bagaimana bahan-bahan itu, kemudian bahan makanan yang kita buat produknya itu aplikatif untuk usia itu. Ya, ini mungkin kalau es krim masih bisa lah untuk anak-anak ya begitu. Tapi formulasi ini kan harus disesuaikan. Jadi kalau untuk lansia, saya juga kebetulan kemarin menekuni juga untuk formulasi hipertensi begitu ya. Ini formulasi hipertensi saya sudah berbasis di DAS. Jadi kaliumnya sudah sangat tinggi sekali. Bentuknya nanti seperti permen begitu ya. Kita hanya mengkonsumsi bisa mendapatkan sekitar 1.500 mg kalium itu dalam 5 butir permen sehari. Permennya kayak anting-anting kecil gitu ya. Nah ini yang sangat menarik sekali. Jadi ini catatan penting ya. Jadi kalau kita membuat suatu produk, kita harus tahu keunggulan bahan, keunggulan produk, tepat sasaran untuk siapa. Kalau lansia dikasih atos-atos ya pasti nggak akan kemakan gitu. Ya, terus porsi harus diperhatikan juga supaya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti bermasalah juga. Itu ya. Kemudian kajian-kajian nilai gizi. Tapi ada hal yang menarik yang tidak bisa ditinggalkan ya. Uji fisikokimia ini penting. Kalau bikin es krim ya harus jadi es krim. Jangan nanti es krim formulasi kita jadinya es batu. Karena kita tidak memperhatikan sifat fisik. Jadi untuk membuat es krim kita harus tahu dulu ngembangnya berapa yang disebut overrun. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana melting rate-nya. Jadi melting rate-nya penting. Jadi dia harus bisa meleleh tidak terlalu lama, karena kalau melelehnya terlalu lama jadinya es batu begitu. Nah inilah sifat fisikokimia yang harus selalu menyertai. Kalau kita bikin biskuit ya harus renyah.
Kalau kita bikin apalagi ya, misalnya tadi sosis itu ya tidak boleh nanti keras sekali atau lunak sekali, lengket di gigi, itu nggak boleh ya. Kemudian organoleptik juga penting. Organoleptik ini beda. Kita bicara tentang rasa makanan, kualitas makanan secara organoleptik. Kalau zat gizinya oke, teksturnya sudah oke, tapi ketika kita makan pahit, mana ada orang mau makan gitu. Jadi kita harus mencicipi produk kita gitu. Ya. Jadi ini catatan yang harus ada, keunggulan bahan, keunggulan produk, kesesuaian dengan sasaran, keunggulan secara metabolis, interaksi positif, negatif, dan penyesuaiannya. Ini ada suatu contoh ya, kebetulan mahasiswa penelitian, itu mahasiswa itu program diploma 4, tapi dari Rumah Sakit Banyumas gitu ya. Dia sedang mengembangkan makanan untuk intervensi di rumah sakit. Nah itu makanan itu dibuat sedemikian rupa, ternyata setelah diintervensikan karena menarik bentuknya, kemudian cocok untuk anak-anak, itu daya terimanya besar sekali, disukai oleh anak-anak. Jadi nggak usah dipaksa, mereka penyajian pun jalan bentuk-bentuk ya. Jadi menarik sekali sehingga ini bisa nanti menjadi suatu inovasi. Bento itu model penyajian yang menarik ala Jepang ya. Itu sekarang diaplikasikan di rumah sakit Banyumas itu untuk pasien anak-anak. Mungkin kalau ada yang dari Banyumas ya, dulu ada penelitiannya ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi keunggulan bayam kita harus bicara. Kita tahu bayam itu tinggi Fe tapi masalahnya banyak. Maka kita harus kombinasikan dengan apa? Ya, kalau nanti di sini ada bahan kalsium tinggi juga masalah lagi karena Fe dengan Ca akan berinteraksi antagonis. Ya, kemudian keunggulan produk di sini itu nanti kita kan harus bicara karena kita nambahkan jeruk tadi bukan di es krim ya. Itu kan vitamin C-nya yang mau kita harapkan. Jadi prosesnya nggak boleh yang dipanggang seperti biskuit. Percuma, vitamin C-nya hilang. Maka kita harus mencari produk, tadi contohnya cocok es krim. Kenapa? Vitamin C tidak akan rusak ketika dibuat es krim. Ya, kemudian ini akan terkonversi dari Veri menjadi Vero. Ya, apakah produk ini sesuai? Ya, kita bisa aplikasikan juga untuk anak-anak. Kalau anak-anak diberi es krim seperti ini, jadi silakan Anda mungkin bisa beli formulasi es krim yang ada di pasaran, lalu ditambahkan dengan bayam yang sudah di-blend. Nah, sebetulnya kalau Fe-nya sendiri tidak ada urusan dengan panas. Jadi kalaupun kita hanya memanfaatkan Fe-nya dan sudah dalam bentuk Vero, kita tidak usah memikirkan apakah harus kita oles dengan pemanasan atau tidak. Kenapa? Karena Fe ini logam. Titik leburnya sangat tinggi. Di atas 600 derajat. Jadi tidak akan mungkin rusak oleh proses pemanasan. Yang rusak tadi saya sebutkan adalah vitamin C. Jadi pemahaman ini harus kita ketahui secara maksimal. Ya, kemudian interaksi positif harapan kita kalau ada yaitu vitamin C dengan Fe tadi. Kemudian interaksi negatifnya ada zat pengganti tadi, ada tanin, ada oksalat. Ya kalau protein tentu kita mengenal ada antitripsin dan sebagainya. Kemudian penggunaan gula. Nah, ini perlu apa tidak? Ini tergantung kalau sasarannya itu yang harus berdiet, harus rendah kalori ya kita menyesuaikan itu. Kalau misalnya ada obesitas dan sebagainya gitu. Kemudian makanan yang difortifikasi, makanan yang merupakan makanan pendamping. Kemudian sekarang juga terkenal ada bubuk mikronutrien. Nah ini kita harus semuanya, ini kita harus perhatikan tadi interaksi yang penting. Jangan sampai terjadi. Mungkin kalau di kasusnya ibu hamil, kita sering dapat tablet Fe, kemudian dapat juga kalkia, tumbal kalsium. Nah ini sebetulnya harusnya ada edukasi, memberikannya tidak berbarengan gitu. Jadi memberikannya mungkin Fe-nya dulu pagi, nanti kalsiumnya, kalknya di sore atau malam hari begitu sehingga tidak terjadi interaksi. Nah ini tepung komposit ini, kenapa saya buat tepung? Bahan makanan itu kita pahami bersama ya. Bahan makanan itu seimbang untuk orang sehat. Bagus, tapi kalau sudah dipakai untuk intervensi pada kasus-kasus tertentu, makanan seperti itu saja biasa tidak cukup.
Maka kalau kita sebagai ahli gizi kan kita tidak mungkin akan membuat suatu suplemen-suplemen yang artifisial begitu. Maka ini adalah suatu terobosan. Kenapa dibuat tepung? Anda bisa bayangkan kalau Anda punya wortel 100 gram basah, kadar airnya berapa? Sekitar 80%. Jadi kalau 1 kilo wortel, kemudian Anda buat tepung, jadinya cuma 2 on. Nah, ketika Anda menggunakan tepung ini 50 gram, vitamin A-nya sudah luar biasa banyaknya. Kenapa? Dia sudah meningkat 5 kali lipat, gitu. Jadi intervensi merusakan zat gizi. Kenapa? Karena pengolahannya suhunya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi suhunya hanya biasanya menggunakan suhu matahari, kurang lebih adalah 50 derajat, ya. Kemudian ini saya memperlihatkan di sini. Jadi kalau di makalah saya menyebutkan antara Fe dengan vitamin A. Ya, jadi kalau diberikan, makanya di tepung komposit saya menambahkan juga provitamin A. Ya, di situ dari tepung ada saya coba dari tepung ini, dari tepung pepaya, labu kuning, wortel gitu ya. Itu ketemu sih memang suatu formulasi yang nanti bisa diaplikasikan untuk membuat makanan sebagai pengganti terigu. Kemudian ini untuk Fe, jadi standarnya seperti ini ya, nanti silakan, ini memang berubah-ubah, saya ambil dari Permenkes 51 tahun 2016, barangkali nanti menemukan ada sesuatu yang baru ya, referensi yang baru silakan itu digunakan, biasanya sudah ada penelitiannya yang signifikan gitu. Kemudian CU itu juga berkorelasi, kuprum ya, itu berkorelasi positif. Jadi intinya kan begini ya, jadi semua zat-zat gizi itu memang harus balance, seimbang. Kenapa? Semuanya itu perlu, terlalu banyak berbahaya, terlalu sedikit juga berbahaya gitu ya. Itu dampak dari defisiensi gitu. Kemudian kalau zinc itu korelasinya negatif. Jadi ini perlu dipikirkan juga penambahan bahan makanan yang tinggi zinc dan tinggi Fe. Itu korelasinya negatif karena ini sama-sama logam, valensi 2. Ya. Itu kira-kira secara garis besar itu materi dari saya, mungkin secara garis besar.